Terima kasih pimpinan, saya langsung saja. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Menteri kaitannya dengan penyelesaian kasus masalah tapera. Itu teman-teman masyarakat dari Lampung mengucapkan terima kasih. Sudah turun itu, jadi udah selesai itu. Walaupun 4 kali ngomong Pak Menteri. Reformasi birokrasinya belum hanya ganti nama tapi lama sekali. Berikutnya Pak Menteri, saya ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi juga kaitannya dengan rekrutmen CPNS maupun P3K, di mana di sini kan biayanya cukup besar lah untuk merekrut 741.100 ya 155 kalau misalnya biayanya sekitar 200,3 M. Ini memang harus hati-hati, ini uang negara. Jadi kaitannya dengan seleksi yang ada, saya ingin minta penjelasan dulu kaitannya desain pembiayaannya. Pembiayaan kaitannya dengan penganggaran. Kalau dulu itu kan rencananya gaji-gaji itu oleh APBN ternyata dikembalikan ke daerah gitu kan. Ini kan akhirnya itu waktu kesepakatan di Batam waktu dikumpulkan itu kan diserahkan ke daerah. Ada beberapa daerah atau banyak lah itu yang tidak mengirimkan kebutuhan khususnya P3K. Ini kaitannya dengan P3K. Kalau di Lampung itu ada 2 Pak Menteri, 2 kabupaten, yaitu 2019 Kabupaten Lampung Selatan dan Tulang Bawang Barat. Itu tidak membuka, BKD-nya nggak buka portal Pak. Nah ini menjadi masalah kaitannya dengan dari 13 dibuka yang 2 enggak. Nah kebetulan ini kan daerah kita Pak Menteri ya. Jadi ini mungkin ke depan ini perlu dipertimbangkan lagi, diberi sosialisasi atau diberi pengertian supaya dibuka. Karena banyak laporan kepada saya khususnya Pak Menteri kan daerah Lampung kan daerah pertanian, apalagi data BPS bahwa kemiskinan itu berada di pedesaan. Nah itu kaitannya kami menekankan adanya penyuluh pertanian yang dari 2 daerah ini belum terakomodir P3K-nya. Sebenarnya tidak banyak, Lampung Selatan sekitar 53 atau berapa itu. Ini kan karena ketidakdibukanya P3K. Kalau kita sesuai dengan nawacita maupun program visi misi presiden ini kaitannya kan kita ketahanan pangan, meningkatkan SDM yang berkualitas, khususnya di bidang pertanian. Penyuluh pertanian ini menjadi hal yang penting. Tadi Pak Menteri mengatakan selain penyuluh pertanian juga penyuluh kesehatan. Nah penyuluh pertanian di Lampung itu perlu. Yang selama ini juga banyak ditelantarkan. Ini aneh bin ajaib penyuluh pertanian Menteri. Dulu diseleksi itu di pusat dengan kriteria sangat ketat, mirip seperti PNS, CPNS. Tapi diperlakukan sebagai honor. Nah ini saya dapat surat dari forum komunikasi dari penyuluh pertanian menyampaikan hal ini kepada Pak Menteri supaya 2 kabupaten ini dibuka untuk P3K-nya. Itu yang pertama. Yang berikutnya kaitannya dengan perekrutan. Tadi saya lihat banyak perekrutan guru dan sebagainya, tapi saya di sini begitu membaca tidak melihat yang namanya perekrutan dosen untuk P3K. Dosen loh, bukan guru. Karena yang saya baca ini guru-guru semua. Ini saya juga dapat dari fraksi PD Perjuangan menerima tamu aspirasi dari ikatan dosen
dosen di PT non PNS, dosen tetap tapi non PNS. Mereka minta supaya diberi peluang untuk P3K. Di sini posnya kelihatannya nggak ada. Kebetulan dari seluruh Indonesia pimpinannya di daerah dapilnya Pak Junimart itu. Dari kebetulan pendidikannya dosennya spesifik lagi, dosen di Kementerian Keagamaan di AIN. Nah ini supaya dibuka peluang untuk ikut tes P3K. Karena ini dilihat guru dosen atau dosen di Kemendikbud, bukan. Ini dosen dalam pengertian ada di kelembagaan Kementerian Agama maupun Kemendikbud. Itu yang kedua. Yang berikutnya kaitannya dengan pendaftaran sekolah kedinasan yang berbeda dengan yang lain. Saya ingin minta penjelasan juga, berbedanya di mana seleksi untuk sekolah kedinasan dengan CPNS yang lain, karena ini kan direkrut sejak dini, sejak lulus SMA mau perguruan tinggi. Yang berikutnya kaitannya dengan tunjangan kinerja untuk daerah di stop dulu, apakah sudah disosialisasikan atau belum? Karena banyak sekali persoalan-persoalan di masyarakat, kalau ada masalah kaitannya PNS dan sebagainya, ini larinya ke DPR di Komisi 2. Kita sebagai anggota DPR ditanya tidak tahu, ya. Benar sih Pak Gaus bilang, ada sesuatu hal yang dideklar di media sosial, kita gelagapan juga menjelaskannya karena tidak tahu ujung pangkalnya. Ini kaitannya sosialisasi. Contoh umpamanya beberapa waktu yang lalu juga tunjangan sertifikasi guru itu macet karena di pusat katanya belum ada uang dan sebagainya. Ini nggak jelas juga dari sisi kepastian dari pegawai ASN yang ada. Berikutnya kaitannya dengan pengelolaan ASN yang berkualitas. Ini kejadian ada di Provinsi Lampung, kaitannya dengan di tenaga pendidikan. Dia sekolah sendiri begitu tanpa izin, tapi sudah diselesaikan oleh kepala dinasnya, oke. Tapi begitu mau naik jenjang jabatan, mentoknya di BKD. Saya nggak tahu BKN ini ada hubungan seperti apa, struktural enggak dengan BKD, sehingga ada banyak BKD yang kadang-kadang nyeleneh karena dia itu terikat politik dengan politik daerah. Nah ini desain kelembagaan bisa tidak dirubah kaitannya dengan banyak sekali di tingkat kabupaten juga demikian. BKD ini sebenarnya kunci dari untuk yang lainnya, sehingga tidak muncul statement Pak Menteri kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu itu kaitannya bahwa rekrutmen guru tidak ada PNS tapi hanya P3K gitu loh, karena alasannya minta pindah ke sana, pindah ke sini. Bukannya kalau pindah urusannya BKD ini diperkuat, posisinya bukan dikorbankan gurunya P3K. Apalagi kita ini kan ingin mencerdaskan bangsa, seharusnya guru ini menjadi ujung tombak, diberi kepastian, diberi masa depan yang baik. Itu. Berikutnya kaitannya yang terakhir ini kaitannya dengan percaloan. Ini selalu muncul, kalau saya sarankan itu tidak harus Menpan RB dan jajarannya bekerja sama dengan DPR lah Pak, untuk mensosialisasikan hal-hal ini supaya sampai di tengah masyarakat. Karena apa? Kami yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga ini bisa kita kerjasama memberantas ini. Tidak mungkin ini diberantas tanpa sosialisasi yang masif. Itu Pak Menteri. Dan yang ini terakhir betul ini, kaitannya dengan penyuluh pertanian Pak Menteri. Kalau
kita sepakat sekarang impor beras kan sudah menjadi isu nasional. Ini karena ketahanan pangan kita rapuh. Kaitannya kuncinya apa? Yaitu di penyuluh pertanian. Nah, penyuluh pertanian seperti apa? Ini perlu penguatan desain kelembagaan, Pak Menteri. Kalau penyuluh perikanan yang saya tahu sudah ditingkatkan menjadi badan dia struktural. Kalau penyuluh pertanian ini masih di bawah dirjen-dirjen yang ada, ini masih di bawah Pemda, sehingga situasi politik yang ada itu terpengaruh. Padahal dia berhubungan dengan masyarakat langsung ke petani-petani yang ada. Ini perlu ada rancangan atau desain kelembagaan supaya ini bisa dikontrol oleh pusat dan tidak diombang-ambingkan oleh situasi politik daerah. Terima kasih pimpinan. Ya, makasih Pak Endro.